Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya Husnul Mawada akan mempresentasikan PPT saya tentang menganalisis data menggunakan statistik dalam penelitian kuantitatif pendidikan Islam. Ini merupakan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar. Langsung saja, bahwa yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai tentang analisis data. Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan. Karena itu, kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam sebuah proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan, dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Kemudian, jenis analisis data pada dasarnya itu terbagi menjadi dua secara garis besarnya. Yang pertama yaitu adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Yang membedakan keduanya adalah teknik tersebut hanya terletak pada jenis datanya saja. Untuk data yang bersifat kualitatif itu tidak dapat diangkakan, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sedangkan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dapat dianalisis secara kuantitatif, bahkan dapat pula dianalisis secara kualitatif. Berhubung dalam video kali ini yang saya bahas adalah tentang analisis statistik dalam penelitian kuantitatif. Kemudian analisis kuantitatif yang biasa digunakan adalah analisis statistik. Biasanya analisis ini terbagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah statistik deskriptif dan yang kedua adalah statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata, dalam arti tidak mencari atau menerapkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan. Teknik analisis ini biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian yang bersifat eksplorasi. Misalnya, ketika ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM, kemudian ingin mengetahui sikap guru terhadap pemberlakuan undang-undang guru atau dosen, kemudian ingin mengetahui minat siswa terhadap suatu materi pelajaran, misalnya pendidikan agama Islam atau materi-materi tertentu. Penelitian-penelitian ini biasanya hanya mencoba untuk mengungkap dan mendeskripsikan hasil penelitiannya saja. Kemudian, jenis analisis kuantitatif yang kedua adalah statistik inferensial. Kalau dalam statistik deskriptif hanya bersifat memaparkan data, maka dalam jenis ini sudah mulai ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Biasanya, analisis ini mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak, dan dari hasil analisis terhadap sampel tersebut kemudian digeneralisasikan terhadap populasi yang lain. Kemudian berikutnya, yakni teknis analisis deskriptif ini yang dapat digunakan untuk beberapa kegiatan, antara lain yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang atau crosstab. Dengan analisis ini akan diketahui kecenderungan hasil temuan penelitian apakah masuk dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian yang kedua, penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram, poligon, ogive, diagram,
diagram batang maksud saya, kemudian diagram lingkaran, diagram pastel, dan diagram lambang. Kemudian yang ketiga, penghitungan ukuran tendensi sentral, mean, median, dan modus. Kemudian, penghitungan ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil. Yang terakhir, penghitungan ukuran penyebaban seperti standar deviasi, variance, range deviasi, mean deviasi, dan sebagainya. Untuk teknik analisis ini biasanya digunakan untuk penelitian yang bersifat eksplorasi. Kemudian untuk analisis statistik inferensial ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah analisis korelasional, yang merupakan analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Dalam analisis korelasional ini, variabel ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah variabel bebas, yakni variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian yang kedua adalah variabel terikat, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Kemudian untuk jenis analisis statistik inferensial yang kedua adalah analisis komparasi. Analisis komparasi ini adalah teknik analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Teknik analisis yang digunakan juga cukup banyak. Penggunaan teknik analisis tersebut tergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok. Di samping dua jenis teknik analisis statistik tersebut, terdapat juga dua kelompok analisis statistik jika ditinjau dari parameternya, yakni statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah analisis statistik yang pengujiannya menetapkan syarat-syarat tertentu tentang bentuk distribusi parameter atau populasinya, seperti data berskala interval dan distribusi normal. Kemudian, statistik non-parametrik adalah analisis statistik yang tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Dengan demikian, untuk dapat menggunakan teknik statistik parametrik harus ditinjau terlebih dahulu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Biasanya, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan teknik statistik parametrik meliputi 1. Sampel yang diambil secara acak atau random dari sebuah populasi. Kemudian yang kedua, data berskala interval atau data bersifat kuantitatif. Yang ketiga, data berdistribusi normal. Artinya, data yang diperoleh memiliki distribusi seperti distribusi normal. Pengujiannya dapat dilakukan dengan menggunakan chi-kuadrat, Kolmogorov-Smirnov, Lillieford test, Squamous dan kurtosis atau Jacques-Berat test. Kemudian yang keempat adalah adanya hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Artinya, hubungan antara variabel bebas dan terikat bersifat linier atau garis lurus, bukan kuadratik, kubik, atau yang lainnya. Pengujiannya dapat dilakukan dengan menggunakan uji F-tuna cocok atau lack of fit test atau uji polinomial. Kemudian yang kelima, tidak terjadi heterosedastisitas atau variance error yang dihasilkan dari sebuah persamaan regresi tersebut harus bersifat homogen atau sama untuk setiap nilai X. Pengujian dapat dilakukan dengan Pak test, Glaser test, Bartlett test, Ross-Spearman, dan Goldfield and Kwon. Yang keenam, tidak terjadi kolineritas atau multikolineritas. Artinya, tidak terjadi korelasi yang terlalu tinggi antara variabel bebas. Pengujian dapat dilakukan dengan analisis korelasi regresi, tolerance, dan variance inflation factor. Kemudian yang ketujuh, tidak terjadi autokorelasi. Artinya,
Error yang terjadi murni berasal dari garis regresi dan bukan berasal dari error pengamatan yang lain. Pengujiannya adalah Durbin-Watson test. Kemudian yang kedelapan adalah ada homogenitas varians. Artinya, varians antara kelompok satu dengan kelompok yang lain haruslah bersifat homogen atau sama. Pengujiannya dapat dilakukan dengan Bartlett test, kemudian Cochrane, F-Max-Hartley, atau Levin test. Yang terakhir, yakni ada homogenitas regresi. Artinya, koefisien garis regresi antara kelompok haruslah bersifat sama atau homogen. Pengujiannya dapat dilakukan dengan uji F untuk kesamaan koefisiensi regresi. Namun, tidak semua teknik statistik parametrik harus memenuhi semua persyaratan di atas. Namun, setiap jenis teknik analisis memiliki persyaratan yang berbeda. Kemudian, yang terakhir adalah penutup. Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang tidak boleh diabaikan. Kejelian dan ketelitian dapat melihat permasalahan dan jenis data yang diperoleh sangat diperlukan untuk dapat menentukan jenis analisis yang paling tepat yang digunakan oleh peneliti. Kesalahan dalam memilih teknik analisis akan berakibat fatal dalam pengambilan sebuah kesimpulan. Oleh karenanya, sebelum menentukan teknis analisis apa yang harus dipakai oleh peneliti, perlu dilihat terlebih dahulu tentang jenis hipotesis yang akan diuji, apakah deskriptif, komparatif, atau korelasional. Jika sudah diketahui, selanjutnya melacak jenis data yang diperoleh dari setiap variabel yang diteliti. Apakah data kuantitatif ataukah kualitatif? Jika sudah ditemukan, baru seorang peneliti bisa menentukan teknik analisis yang tepat untuk digunakan dalam menganalisis hasil penelitian yang sudah dilakukan. Demikian presentasi dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.